Nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalamnya Dia telah menyelamatkan kita. Pada pagi ini saya mengambil tema, yaitu tentang kasih yang tertolak. Setiap kita pasti memahami akan arti daripada kasih. Tetapi tidak sedikit orang hanya sekedar mengetahui, namun tidak mempraktekkan. Karena wujud daripada kasih ini adalah sebuah pengorbanan. Segenap hidup, bahkan juga seluruh apa yang dimilikinya. Sebab itu kita akan mengawali lebih dahulu tentang ayat yang kita ambil sebagai dasar topik daripada pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, di ayat yang ke-11. Injil Yohanes pertama ayat yang ke-11. Jika Bapak Ibu nanti melihat ayat ini menjadi satu pondasi bahwa di dalam kekristenan seringkali ini digambarkan pada hari Natal. Ya. Baik, kita akan baca bersama di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11. 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sekali lagi ya, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kata ia di sini sebagai pengganti dari kata Yesus atau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berangkat dari inilah kita bisa melihat bagaimana ketika ia menunjukkan Allah yang datang kepada milik kepunyaannya, namun milik kepunyaannya itu menolaknya. Ya, milik kepunyaannya itu menolaknya. Dan sebab itu penolakan ini menjadi salah satu dasar daripada nilai-nilai kehidupan manusia. Mengapa? Karena penolakan ini adalah esensi bagaimana yang terdalam di dalam diri manusia itu sebagai wujud hak untuk memilih atau free will. Nah, berangkat daripada kejatuhan Adam dan Hawa, ketika ia harus memilih di antara bujuk rayu daripada iblis dan setan, ataukah dia memilih tetap taat dan melakukan perintah Tuhan, itu hal yang penting. Sebab itu tidak heran ketika bagaimana firman Allah mengatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Dari surga yang mulia, dari tata yang agung, dari bagaimana ia memiliki kemewahan, kemegahan, dan segala yang dimilikinya itu, dia meninggalkan semuanya itu hanya untuk orang yang dimilikinya. Jikalau orang yang dimilikinya itu sebagai pribadi-pribadi yang tahu diri, saya pinjam kata tahu diri, karena kebanyakan di antara kita ini, mohon maaf ya, semoga tidak ada yang tersinggung. Saya mohon maaf lebih dahulu. Kita ini orang yang banyakan tidak tahu diri. Saya berlakukan juga kepada saya. Kita adalah pribadi-pribadi, sekalipun kita mengerti, sekalipun kita tahu, sekalipun kebenaran, sekalipun dia sebagai juru selamat, sekalipun dia datang, sekalipun dia meninggalkan tata kerajaannya yang mulia, yang gegap gempita gemerlap, malaikat sudah cukup memuji dia. Segenap penghulu surga memuji dia, tapi keberadaan kita, dia mau meninggalkan tata kemuliaan lalu dia datang kepada milik kepunyaannya, namun milik kepunyaannya itu justru menolak kedatangan apa yang menjadi keinginannya dia. Saudara berpikir ayat ini telah berlalu ribuan tahun yang lalu. Bagaimana keadaan daripada saat dia datang? Memang Injil Yohanes menceritakan
Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Menunjukkan dari sini saja bagaimana otoritas Allah ada di dalam firman-Nya. Jadi setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah itu menggenapi kehendak dan rencananya Allah. Sebab itu, kalau kita lihat coba di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita melihat di sana. Coba perhatikan baik-baik dalam Injil Yohanes ini. Di ayat yang pertama, ya dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi jikalau firman ini disampaikan, firman ini diberitakan, firman ini dikumandangkan, itu artinya Allah yang bekerja. Allah yang mengkondisikan siapa dirinya menyatakan kepada kita. Salah satu contoh. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada setiap orang, itu artinya orang ini dipilih. Artinya orang ini dipanggil. Artinya orang ini begitu punya harga. Tapi berangkat dari itu, ketika Allah memilih orang tersebut, namun orang tersebut tidak menghargai, tidak menghormati. Itu istilah saya tadi, kita tidak tahu diri. Ya, ada salah seorang hamba Tuhan, dia tinggal di Birmingham, Alabama. Dia memiliki istri yang tidak punya anak. Singkatnya waktu menjadi problem besar bagi hamba Tuhan ini. Lalu dengan doa yang begitu panjang dia naikkan terus supaya permohonannya Tuhan mengabulkan, membuka rahim istrinya yang bernama Heather ini. Tak kunjung datang. Akhirnya hamba Tuhan ini bersepakat dengan istri dan dia mengambil adopsi seorang anak. Dengan peta yang ditaruh di atas mejanya, dia minta Tuhan pimpin negara mana yang akan dia ambil sebagai adopsi anak. Lalu jatuhlah satu negara yang bernama di sana negara yang cukup punya kredit, yaitu Kazakhstan. Nah, negara ini orang cukup tahu dan mereka sendiri juga mengatakan, apakah mungkin saya mengadopsi dari negara ini? Dan cerita singkatnya, akhirnya istrinya bersepakat dan dia juga setuju. Maka dia datang ke salah satu yang bernama, yaitu boleh dikatakan bagaimana persyaratan untuk mengadopsi secara internasional. Karena sudah berlainan negara. Dan segala persyaratan dia penuhi. Segala persyaratan dijalaninya. Dia melewati berbagai proses persyaratan. Tidak ringan mengadopsi anak. Apalagi anak yang diadopsi ini dari berlainan bukan saja suku, tapi sudah lintas antara negara. Dan akhirnya ketika proses pengadopsian ini berlangsung, seluruh proses secara internasional, baik pemeriksaan rumah, bagaimana keadaan tentang kehidupan hamba Tuhan ini, bagaimana tentang rumah tangganya, bagaimana juga tentang pernikahan daripada dia sebagai orang yang akan menjadi orang tua. Tidak mudah. Dan bukan hanya saja sampai di situ, sampai dia harus ditinjau oleh orang-orang tertentu, keadaan rumahnya apakah sehat dan seterusnya. Tidak cukup, dia harus melewati medis, pemeriksaan dari rumah sakit. Bukan cuma jiwa, tapi kondisi matanya pun. Itu mengadopsi anak. Dan akhirnya semua persyaratan dipenuhi,
Tinggal dia menunggu waktu. Proses menunggu waktu hampir berjalan berbulan-bulan. Saudara tahu, ketika dia menghendaki seorang anak yang bukan rahim daripada istrinya, penantian panjang. Dan akhirnya 1 tahun kemudian ia mendapat surat elektronik dan mengatakan bahwa ia dipanggil untuk persyaratan yang telah disetujui. Di dalam pengadilan, maka hakim memutuskan, diketoknya palu itu dan dia katakan, Bapak David Platt dan engkau istrinya Heather, engkau layak menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Maka kedua orang ini begitu bersukacita sekali. Sampai sukacitanya dia menangis meneteskan air mata. Bahkan tidak cukup sampai di situ, dia tertawa berdua. Karena gegap gempita, begitu indahnya dia merasakan perjalanan panjang. Sampai akhirnya ada seorang anak yang berusia 9 bulan sudah ditinggal oleh papa mamanya. Dan tidak lagi punya rumah. Dia butuhkan seorang tua, dia butuhkan ayah, dia butuh ibu. Dan itulah sebabnya si David Platt ini dan Hitler mengangkat anak ini menjadi anak kandungnya. Bapak Ibu, dari cerita ini saya ingin mengangkat bagaimana ketika mengadopsi anak itu hal yang tidak mudah. Apalagi bukan darah dan dagingnya, apalagi bukan mengalir dari keinginan dari darah istri atau suami. Ketika Tuhan berkata, bahwa engkau berharga, aku tahu, aku merajut di dalam rahim ibumu, aku tahu siapa namamu. Aku mengenal engkau, aku tahu sejak dari rahim. Tidak tahu diri. Maka dari itu Bapak Ibu, perjalanan kekristenan kita tidak cukup hanya kita bisa beribadah. Perjalanan kekristenan kita tidak setiap minggu, setiap Rabu, setiap hari-hari tertentu yang sudah dicanangkan bahwa kita akan punya ibadah. Tidak sekedar hanya sampai di sana. Tapi bagaimana respon kita sebagai anak yang diadopsi, sebagaimana ketika tadi David Platt mengangkat seorang anak lintas negara dengan begitu payah, dengan susah dan segala macam dilakukan. Hanya untuk kesukaan, kesenangan daripada kedua suami istri ini. Mengangkat dari peristiwa ketika ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya anak yang dikasihinya ini. Kita tidak ada satupun respon. Tidak ada satupun respon kebaikan dari kita untuk segala apa yang Allah telah berikan dalam diri kita. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang yang sepantasnya dibuang. Kita adalah orang penghuni akan api neraka. Tetapi oleh karena kasihnya, oleh karena cintanya, oleh karena kerinduannya, dia ingin supaya kita menjadi milik kepunyaan. Tapi kita milik kepunyaannya, dikatakan tadi menolak.
Kita melihat lagi bagaimana ayat kedua mengatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi wujud ayat 11 ini, ia adalah Allah, ia adalah firman, dan ia bersama-sama dengan Allah. Artinya firman dan Allah itu bersama berikan diri kepada si pemilik ini. Bahkan ayat ketiga lebih lanjut mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Artinya, kalau kita sekarang ada dengan lanjut usia, ada yang mungkin 30, 40, 60, 70 atau mungkin di bawah itu, berarti kita ada oleh karena rencananya. Kalau rencana Allah menghendaki itu kepada kita, artinya hidup kita ini ada di dunia mengandung segala kehendak rencana Tuhan. Tapi yang terjadi, kita lebih terpesona, kita lebih terbawa arus dengan apa yang dunia inginkan dan apa yang dunia tawarkan. Tidaklah heran jikalau seringkali kita melukai hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Inilah perkara yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Kita tahu dulu kita adalah orang berdosa. Kita tahu dulu kita adalah orang yang pantas dibuang. Karena kita adalah bukan milik kepunyaan Tuhan. Jadi kalau sampai orang ke gereja, itu rasanya berat sekali. Kalau orang ke gereja rasanya sesuatu yang menghambatnya. Inilah merupakan tantangan terbesar bagi setiap kekristenan yang menyadari. Berangkat dari inilah, maka ada faktor-faktor kita harus melihat dan mengamati dengan benar sejauh mana aku sekarang ada di dalam kendali Tuhankah atau kita ada di dalam kendali diri kita sendiri. Itu tipis sekali. Karena terkadang kita mengarahkan seperti Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah ingin melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan yang memang menyenangkan Allah. Tapi justru yang kulakukan hal yang jahat. Justru yang kulakukan adalah perkara-perkara yang membuat hati Tuhan luka. Satu kali mama saya berkata begini. Lu harus rajin. Lu harus belajar yang benar. Kita ini orang miskin. Kita nggak punya apa-apa. Jangan sampai orang di luar sana tidak memandang kita. Karena kita miskin. Sebab itu lu udah gak punya bapak. Siapa lagi yang bisa menolong kita? Maka dari itu lu harus bangun pagi, belajar, dan seterusnya. Pada saat itu saya hanya berpikir sederhana. Karena saya gak memikirkan apa yang dipikirkan mama saya. Karena levelnya mama saya adalah orang tua, saya anak. Seringkali kita sebagai anak, ketika orang tua kita berbicara, kita merasa, nanti aja dulu. Entara. Kita memikirkan apa yang enak, apa yang nyaman, apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa dunia kita. Tapi dengan tidak kita memikirkan panjang lebarnya apa yang nasihatkan, itu ternyata sebagai orang tua dia sudah punya pengalaman hidup. Pengalaman hidup inilah yang diberikan kepada anaknya sebagai bukti tanda cinta kasihnya. Supaya ketika ia nanti sudah tua, ketika ia sudah dewasa, jangan sampai kamu seperti mama demikian ini.
Maka nasihat itu diluncurkan, nasihat itu diberitahukan kepada anak yang dicintainya. Tapi anak punya pikiran lain. Anak bermain sepak bola, anak habiskan waktu dan seterusnya. Bedanya dengan orang Kristen hari ini. Ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku. Ketika Tuhan berkata, menyangkal diri. Ketika Tuhan mengatakan, pikul salib, ikutlah aku. Banyak orang menuju kepada pintu yang lebar dibanding pintu yang sempit. Tuhan mengajarkan berbagai macam kebenaran. Tapi kita selalu melulu kita belajar menurut apa yang kita mau dan inginkan. Maka tidak heran banyak kekristenan yang sangat sulit sekali menghadapi hari-hari ini. Hari-hari yang semakin tidak mudah. Jangankan dia melewati tantangan hidup, dia melewati dan dia melihat saja begitu hidup orang-orang yang sekarang. Kenapa orang dunia kok hidupnya enak-enak? Kenapa orang dunia hidupnya mewah? Kenapa orang dunia hidupnya berhasil? Kenapa orang dunia hidupnya nyaman dan tidak punya persoalan? Sedangkan kita seolah dibawa kepada lintasan yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Kapan masalah kita selesai? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita ternyata memiliki satu kesempatan yang sering kali kita tidak gunakan dengan baik. Kesempatan inilah yang saudara harus raih. Ada pepatah mengatakan, ya, waktu memang selalu tidak ada. Tetapi kalau kita bijaksana, kita harus mencuri waktu. Kalau kita tidak belajar mencuri waktu, maka waktu yang ada kita seringkali terbuang, seringkali percuma, seringkali sia-sia. Yang mengakibatkan kita melulu melakukan hal-hal yang ternyata tidak berdampak untuk kehidupan kekal kita. Artinya bukan berarti saudara tidak boleh usaha, tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan aktivitas. Bukan. Tapi kita melakukannya berdasarkan tuntunan daripada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Maka itu kita punya respon supaya kita ini menyadari sebagai milik kepunyaan Tuhan. Maka kita menyerahkan hidup kita. Itulah tema yang saya katakan, kasih yang tertolak. Kalau dulu ada orang remaja sekitar tahun 80-an, katanya kalau kasih atau cintanya tertolak, wah pinter-pinter semua. Pinter-pinter ya. Kayaknya udah diajarin. Ya. Katanya kalau cinta ditolak, dukun yang bertindak. Luar biasa ya. Nah, ketika cinta Tuhan tertolak oleh karena kita. Tapi Tuhan masih punya panjang sabar menanti kita. Satu kali seorang anak minta warisan kepada papanya. "Pa, berikan aku warisan yang menjadi milik kepunyaanku." Papanya yang punya kasih cinta yang tidak terbatas kepada anak ini. Anak ini diberikan apa yang dia inginkan. Dengan cepat bergegas lalu dia meninggalkan papanya jauh-jauh. Supaya ia tidak dipantau, tidak diomelin, tidak dinasehati. Kurun waktu harta yang menjadi bagiannya itu habis ludes dan tidak berbekas lagi. Maka anak ini hidupnya melarat. Dengan hidup yang melarat dan tidak ia memiliki satu kesempatan apapun kecuali dia harus makan ampas babi itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Maka anak ini sadar, anak ini terbuka pikirannya, anak ini menyadari hatinya.
Bahwa dia mengatakan di rumah Bapakku, Papaku, begitu banyak orang upahan. Begitu berlimpahnya makanan. Kenapa aku di sini mati kelaparan? Saudara, Tuhan tidak pernah melarang saudara untuk melakukan yang kau pilih apapun. Tapi satu kali pilihan itu harus memiliki konsekuensi. Waktu yang berjalan terus, jangan sampai kau menyesal, kau punya tidak kesempatan lagi. Si bungsu adalah salah satu pelajaran yang berharga di dalam diri kita. Supaya kita tidak terjerembab, supaya kita tidak masuk ke wilayah itu. Allah telah mengingatkan, ada satu masa di mana engkau tidak seperti bungsu lagi akan kembali. Dari 1 juta orang belum tentu satu orang memiliki apa yang bungsu miliki. Orang seringkali berspekulasi. Orang seringkali berjudi dengan keadaan nanti dulu. Aku masih mau ini, aku masih mau itu. Dan seterusnya sampai waktu dia tidak punya. Sampai kesempatan dia tidak miliki lagi oleh karena dia diambil oleh kuasa daripada kegelapan. Lucifer adalah malaikat yang tertinggi, malaikat yang indah, malaikat yang kuat di antara para malaikat yang lain. Namun Lucifer ini dia memberontak kepada Allah dan dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi, kata kitab Yesaya. Maka dia dibuang ke bumi. Dan penyebab itulah ia akhirnya mencari orang-orang yang bisa untuk menjadi sahabatnya. Siapakah dia? Setan dan iblis. So pikir setan adanya di luar sana, ada di kuburan, ada di kober. Ya, kalau kita orang Jakarta bilang kober, ada yang mau lewat itu takut nanti ada setannya. Ya, dia taringnya tinggi, giginya begitu menakutkan dengan seram. Bukan. Kalau setan seperti ini nggak ada di gereja, saudara. Justru di gereja juga ada setan. Banyak. Banyak setan, banyak iblis. Setan iblis itu bergentayangan bagaikan singa yang mengaum-ngaum seolah tidak ada lelah jerinya. Dia terus berupaya bagaimana bisa menjatuhkan anak-anaknya. Yesus ketika melewati masa pencobaan dan iblis berkata, aku akan menunggu waktu yang tepat. Kalau Yesus terselamatkan karena dia pakai firman, saudara nggak pakai firman, saudara pakai ini. Pakai pengalaman hidup. Pakai, dulu waktu saya melewati masalah ini, caranya seperti ini. Sekarang aku coba pakai ini. Ternyata engkau tetap terjerembab. 3 kali iblis coba meruntuhkan iman percaya dia sebagai anak Allah. Tapi Yesus sebagai anak Allah melawannya dengan firman. Hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Nah, kalau saudara tidak sungguh-sungguh, engkau menolak cinta kasihnya Tuhan, kebenaran apa yang kau bisa tawarkan ketika iblis merayu dan merasuk dalam pikiran kita? Kok susah banget ya jadi Kristen ya? Kok jadi Kristen malah jadi banyak musuh ya? Kok jadi Kristen orang yang tadinya baik-baik sama saya, kok jadi sekarang gak baik-baik ya? Kok jadi Kristen kayak cari duit susah banget ya? Kok jadi Kristen begini dan seterusnya. Padahal bukan karena engkau jadi Kristen. Tapi memang Yesus berkata, jikalau engkau mau mengikut aku, pikul salib. Itu salib berbicara tentang penderitaan. Ketika kita memikul salib dengan cara yang benar, kita akan tahu, dia juga tahu kekuatan kita yang tidak mampu. Pada saat kita tidak memiliki kekuatan, disitulah penghiburan. Allah memberikan kita kekuatan.
Coba kita lihat kembali. Apa yang dikatakan oleh Yohanes ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi segala sesuatu itu dijadikan. Kalau segala sesuatu dijadikan, dunia pun dijadikan olehnya. Tapi ayat berikutnya, dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal dia. Nah, sementara saudara ada di dalam dunia, saudara mau mengikuti apa yang dunia mau, saudara mengikuti apa yang dunia inginkan, maka kita menjadi tokoh-tokoh orang-orang pengikut dunia, yang artinya kita juga tidak mengenal dia. Simpel sekali firman Allah mengatakan, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Karena memang dia bukan datang dari dunia. Dia datang dari surga. Dari surga itulah dia datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang menjadi tujuan fokus cinta kasihnya dia, supaya orang-orang ini diajak untuk berpikir, diajak untuk hatinya kepada apa yang dia inginkan. Jelas dunia tidak menerima. Jelas dunia tidak mengenal. Loh Pak, kita ada tinggal di dunia. Betul, kita tinggal di dunia. Justru dunia ini menjadi tempat kita praktek, tempat kita berproses, tempat kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang dipanggil, dipilih, dan lewat kitalah Kristus nyata, lewat kitalah Kristus hidup, lewat kitalah Kristus bertampil. Ketika orang melukai, ketika orang mengkhianati, ketika mungkin ekonomi, ketika mungkin kita tidak punya, kita masih tetap bertegar. Karena Kristus yang ada dalam hidup kita. Dia mengubah, dia membaharui. Hidup lama kita itu lelah, Bapak Ibu Saudara. Hidup lama kita lelah. Kalau orang masih berupaya dan mempertahankan hidup lamanya, artinya saudara suka dalam hidup kepenatan. Saudara suka hidup dalam kelelahan. Saudara suka hidup dalam beban. Masalahnya bebannya kita tidak mau serahkan pada Tuhan. Kita lewati, kita bawa sendiri makin hari. So tahu kalau orang semakin tua, tubuhnya yang tadi agak tegap, makin tua tuh jalannya juga sudah makin terus tidak kuat dengan daya upaya. Itu menunjukkan betapa beratnya beban kita. Tetapi kalau Kristus ada, dia pengubah hidup kita, beban itu akan dibawanya. Itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia untuk dia sendiri yang mengatakan, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa sih saudara mau menanggung beban sendiri? Hari Minggu tuh seolahnya, ini tadi masih di jalan gak eskalatornya? Jalan. Coba kalau gak jalan. Kan itu. Sudah beban berat, mau naik juga harus tangga yang harusnya semua itu gak menjadi persoalan kita. Karena ada Yesus dalam hidup kita. Saya pikir ini cuma hanya semulit-semulit supaya saudara enggak. Kita harus mengalami Tuhan. Supaya hidup kita itu ada sukacita, ada kegirangan, ada kegembiraan. Walaupun kita tidak eksplorasikan secara terang-terangan, orang tahu Kristus hidup dalam diri kita. Orang tahu kita ini adalah orang-orang percaya. Dengan bahasa kita, dengan gaya kita, dengan sikap kita, orang mengerti dia benar-benar ada Kristus dalam diri. Karena Kristus itulah satu-satunya jawaban. Yesus jawaban. Lagu lama dalam hidupku. Kalau setiap KKR itu. Nah, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik cinta kita kepada Tuhan. Dia tidak minta selalu berlebihan dengan apa yang kita tidak bisa mampu lakukan. Ya.
Dia selalu memberikan kepada kita apa dia tahu kita di situ bisa melakukan. Satu kali seorang evangelis, saya banyak kasih sedikit cerita. Dia ada di salah satu negara Timur Tengah. Dan suatu kali dia berbincang-bincang dengan seorang yang memiliki kepercayaan lain, yaitu Muslim. Dan si orang yang bernama Rahal ini, dia adalah seorang Muslim yang dia berkata, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Allah yang begitu agung? Bagaimana mungkin Allah yang begitu suci? Bagaimana mungkin Allah yang punya karakter begitu mulia? Terus dia mau turun ke dalam dunia. Itu baginya tidak mungkin. Sebab ketidakmungkinan bagi dia menganggap Allah itu begitu suci. Allah begitu mulia, terang yang begitu hebat. Dan apa yang terjadi? Penginjilnya berkata, boleh aku bercerita? Silakan. Seperti yang kamu katakan, Allah, saya setuju. Suci, kudus karakternya. Sangat mulia. Saya punya seorang teman, yaitu gadis. Gadis ini saya sangat mencintai sekali. Saya mengasihinya, saya akan bertanggung jawab padanya. Sebab itu, cinta saya ini, saya menyatakan kepada sang gadis pujaan saya ini, saya akan menikahkan kamu. Si Rahel ini, dia kaget. Oh, kamu mau menikahkan sang gadis pacarmu itu? Iya. Kapan? Tunggu saatnya. Sekarang saya mau berbicara lagi. Menurut kamu, seandainya saya pacarnya sang gadis ini, lalu saya minta teman saya yang saya suruh menyampaikan kata-kata saya kepada gadis pujaan hatiku ini, teman saya yang menyampaikan, menurut kamu baikkah itu? Kok nggak boleh begitu? Kan kamu yang menjadi pacar, kamu yang menjadi orang yang katakan pujaan hati. Kamu juga yang akan mau menikahkan dia. Ya, aku tanya. Kalau seandainya aku suruh orang menyatakan itu kepada gadis pujaanku, menurut engkau pantaskah itu? Jangan dong, gak boleh begitu. Seperti itulah Allah yang ku percaya. Ketika dia menganggap aku sebagai pujaan hatinya, ketika dia menganggap aku ini adalah gadis yang di matanya begitu indah, maka dia perlu datang menyampaikan sendiri. Dia dari surga datang turun menyatakan, aku mengasihi engkau. Dia tidak perlu orang lain, dia tidak perlu pesuruh lain, dia tidak perlu nabi lain, dia tidak perlu utusan yang lain. Dia sendiri datang dan dia sendiri mengatakan, aku cinta kepadamu. Saudara, dari bahasan ini sebagai kiasan untuk kita yang bagaimana penginjil ini kepada orang yang mempertanyakan, mana mungkin Allah yang suci dan kudus, dia mau datang sebagai manusia. Sebab itu, kekristenan itu berbeda dengan banyak kepercayaan. Kekristenan adalah ketika kita memiliki Allah sebagai Bapa. Tidak ada agama lain sedekat anak dengan Bapa dalam kekristenan. Di dalam inilah kita mengambil momentum yang penting bahwa kita ini anak, dia adalah Bapa. Sedekat itu hubungan antara bapa dan anak. Maka tadi diceritakan, ketika bungsu meminta harta daripada bapaknya, bapak tidak bisa melarang, mencegah, diberikan apa yang anak mau minta.
Pilihan-pilihan kita ini hari, Bapa berikan sebagaimana pilihan yang terbaik yang kita ambil. Bapa tidak bisa mencegah kasihnya, cintanya. Bapa tidak bisa melarang, Bapa tidak bisa menghambat. Bapa biarkan kita berjalan. Hanya Kristen yang punya hubungan kita anak. Tuhan itu Bapa kita. Allah kita itu Bapa kita. Sayang sekali banyak orang Kristen tidak menyadari. Kalau aku anak, dia Bapa. Sebegitu dekatnya aku dengan Bapa. Waktu ini yang aku ingin pakai untuk Bapa. Kesempatan inilah yang kugunakan untuk supaya aku rindu kepada Bapa. Bersyukurlah saudara, kalau saudara bisa mengenyam kasih seorang bapa. Dari remaja, dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai kau menikah, kau merasakan belas kasih sayang bapa. Saya mau menceritakan umur 4 tahun, saya tidak punya papa lagi. Papa saya meninggal dengan sakit dan kecelakaan. Dan saya hanya melihat peti matinya berulang, saya saksikan ini. Dan di situ saya tumbuh tanpa bapa. Saya tumbuh tanpa ada figur seorang bapa. Saya tumbuh tanpa saya mengerti bagaimana sikap seorang bapa. Saya hanya tumbuh melihat single parent mama saya. Maka tokoh papa itu sudah tidak ada lagi dalam figur saya. Di usia 17 tahun Tuhan panggil saya. Dia tahu aku butuh figur seorang papa. Dia mengerti aku punya bapa di atas segala bapa. Saking dekatnya dia, saking cintanya dia ingin supaya aku keluar dari keputusasaan, dari dunia ingin mengambil dan meraihnya. Dan dari sinilah saya merasakan sekali kedekatan Bapa yang begitu mengasihi. Jadi, kalau sampai di antara kita ada hal-hal yang demikian, larilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dia yang menggantikan posisi orang tua kita jasmani. Dia yang akan hadir sebagai figur yang memberi contoh dan teladan yang tidak seperti kita miliki pada orang tua kita. Bukan artinya kita tidak mencintai orang tua jasmani. Mereka adalah juga orang tua biasa. Mereka adalah papa mama duniawi kita yang punya kelemahan, yang punya ketidakberdayaan, yang punya kesalahan. Tapi figur Bapa surgawi itu begitu sempurna. Dan dia membalut luka-luka ketika kita tidak mampu mengatasi. Saudaraku yang dikasih dalam cinta Tuhan. Mari kita coba melihat bagaimana ketika cintanya Tuhan begitu besar. Maka kita sudah sepantasnya harus merespon. Tapi sayangnya apa yang dikatakan Matius 24. Coba kita lihat. Matius 24 ayat 12. Bagi ayat terakhir kita. Matius 24 ayat 12. Sudah? Oke, kita baca bersama di sana. 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kebanyakan orang akan, ini yang menjadi persoalan kita. Karena kita seringkali, kata durhaka itu sebenarnya kata yang sederhana, lebih tepatnya kita nggak mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Itu begitu. Tapi coba kita kenakan kata durhaka ini menjadi bagian saat Tuhan
memanggil kita, menjadikan kita milik kepunyaannya, namun kita tidak mau menolaknya, itu yang menyebabkan kata durhaka ini. Gak heran kan kalau kita coba sederhana aja lah. Ini tanggal berapa ya? Aduh, tanggal 15. Biasanya bulannya apa? Bulan tua. Ya, 20 makin gak ada uang. 25 makin surut. 29 tanda-tanda gak ada nampak. Ya, dan seterusnya. Maka akan wajah-wajah yang penuh dengan kegalauan. Tanda-tanda muka yang tidak jelas. Ya. Kalau kita punya Kristus, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 15, 30, gak ada hitungan. Tuhan. Karena kita sudah meninggalkan basic, kita sudah meninggalkan orientasi, kita sudah meninggalkan landasan kita sudah meninggalkan apa yang dunia masih berikan. Karena kita belajar, Kristuslah yang menjadi jawaban. Di sini bukan saya berbicara loh. Di sini adalah Tuhan yang mengubah hidup kita, Dia masa depan kita, Dia jawaban kita. Ketika hari Kamis yang lalu, saat kami melayani di LP Cipinang, ya, bagaimana firman Tuhan juga mengatakan, ya, sikap hidup seringkali kita salah. Orang hari ini ada, itu sikap hidupnya yang sudah lalu-lalu dilewati. Sumpama dari remaja, pemuda, menikah sampai hari ini. Sebetulnya rangkaian panjang dari sikap hidup yang diambil. Saudara berpikir sikap hidup itu seperti begini? Enggak. Atau ini orang main judi, saudara. Kan seringkali orang mau sikap hidupnya kayak orang main judi. Plok! Double 6. Oh, kok Bapak Pendeta tahu? Dulu waktu masih remaja. Ya, double 6. Nih kosiau juga. Ya, dak. Sampai di hari sikap hidup kita seperti orang judi. Udahlah, besok terserah gimana aja. Tuhan tahu. Udahlah, gampang kita mengalir. Udahlah kita begini. Tuhan saatnya indah. Semua dibalikan kepada Tuhan. Bahasa Betawi bilang, lu tanggung jawabnya apa? Kok enak semua diberikan kepada Tuhan? Tuhan tahu. Karena nanti ada waktunya indah pada saatnya. Kok begini? Tuhan mengerti. Kita arahkan semua. Diri kita gak pernah kita ajar. Jadi kita berjalan ini hari, itu masa lalu kita. Jadi masa depan kita gimana? Sekarang dong ayo kita tata. Tuh sampai diaminkan. Untuk masa depan kita ini hari kita tata. Ayo kita tata. Bersyukurlah ini hari gak ada yang namanya tata. Kita rajut, kita jalan. Gak begini Bapak Ibu kita proses terus lewati pelan-pelan. Hari ini kita bekerja, hari ini kita gak ada uang, hari ini rumah kontrak, hari ini terus. Kita cuman sementara ada di tempat ini Bapak Ibu. Kita sementara. Lalu gimana Pak? Ya kita sementara bekerja ya bekerja. Hidup sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Kemarin Bu Sumi cerita tentang seorang anak muda. Ingat ya.
Nanti kamu hari Rabu ada kesempatan orang percaya kepada kamu. Ada kesempatan orang percaya kepada kamu. Jadi kita nggak pernah tahu hidup kita ini. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan Yesus pasti tolong kita. Ku telah melihat hari-hari bagaimana Tuhan selalu menolong. Dia selalu menolong. Dia selalu menolong karena dia Allah yang hidup. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang tak tertandingi. Dia Allah yang tidak perlu kita curigai. Dia Allah yang mampu. Mungkin kamu merasa stagnan. Mungkin Anda merasa hari ini tidak ada jalan. Mungkin kau merasa pupus sudah harapanmu. Mungkin kau merasa gagal. Kau merasa tidak layak, tidak pantas, tidak berlaku. Tuhan Yesus mampu mengubahkan. Tuhan mampu merubahkan. Bukan statusmu, bukan keadaanmu yang menjadi sekarang kau pertanyakan. Bagaimana cinta kasihmu merespon. Yang kepadanya dia berkata, aku datang sebagai orang yang memiliki engkau. Jangan kita lengah, jangan kita putus asa. Jangan biarkan dunia merasuk dan merajuk pikiran hati kita. Seolah kita hidup begini-begini saja. Nah, kita hidup punya masa depan. Kita hidup punya masa depan. Kita hidup punya masa depan. Dan itu yang Tuhan tolong kita. Mungkin hari kita terikat dengan rantai dosa. Kita terikat dengan rantai kekuatan duniawi. Tapi percayalah, Tuhan Yesus mampu menolong kita. Dia mampu melepaskan kita. Dan dia mampu karena dia Tuhan. Oleh karena itu, keberadaan kita hari ini, biarkan kasih Bapa yang tidak bisa melarang si bungsu, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Allah mencurahkan kasih-Nya atas kita bukan karena jasa dan perbuatan baik kita. Segala apa yang kita lakukan bagi Tuhan, bukan. Tapi karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Siang hari ini, jadikan hari Valentinmu dengan Tuhan. Jadikan hari kasih sayangmu bersama dengan Tuhan. Supaya engkau betul menikmati cintanya Tuhan. Cintanya Allah yang begitu besar. Apapun persoalanmu hari ini, percayalah Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.